Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Kak. Kalau boleh tahu, saya manggil Mbaknya dengan sebutan apa nih? Aku biasa dipanggil Nisa. Oke, salam kenal ya Mbak Nisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Irawan. Saya biasa dipanggil Dafa, dan saya yang akan menemani Mbak pada sesi kali ini. Sebelumnya, Mbak Nisa, apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar saya sedikit baik mungkin ya. Oh, alhamdulillah. Nah, pada sesi kali ini kita akan memasuki sesi bercerita ya, Mbak. Jadi, Mbak boleh bercerita kepada saya. Em, Cerita ini bersifat aman, ruang ini juga aman dan sangat dijaga kerahasiaannya dan privasinya. Jadi, Mbak boleh cerita apapun yang Mbak keluhkan atau yang ingin Mbak ceritakan kepada saya. Oke, bisa dimulai, Mbak. Ya. Oke. Jadi, mm, jadi emang sih Kak, akhir-akhir itu kamu kayak merasa eh, nggak percaya diri aja sama diri sendiri. Nah, jadi kayak eh, mau melakukan apapun tuh kayak ragu karena pikiran aku tuh aku nggak bisa kayak gitu dan aku tuh kayak gak mau mencoba padahal kan kalau misalnya kita coba kan pasti eh, bisa ya gitu cuma karena aku tuh nggak percaya diri jadi kayak apa apa tuh mau ngelakuin apapun tuh kayak nggak jadi nggak pede kan terus aku tuh sekarang akhirnya ini kayaknya sering bingung gitu sama diri sendiri sama keadaan diri sendiri tuh kayak kenapa sih kenapa sih diri ini gitu loh kayak eh apa ya aku juga bingung gitu sampai kayak kenapa sih kayak gitu kalau mau melakukan apapun kayak diri aku tuh selalu ngatain nggak bisa nggak bisa nggak bisa gitu loh aku nggak bisa gitu jadi kayak udah aku tuh bingung gitu sama diri sendiri jadi kayak selalu nggak percaya diri gitu Hmm. dimanapun apapun mau kenapapun tuh gitu aja nggak pede itu aja sih kak. Jadi kalau misalkan ngelakuin sesuatu tuh ragu gitu ya, kayak ih ini udah bener nggak ya, kayak gitu nggak sih Kak? Iya, kayak takut gitu loh. Kayak gimana ya? Iya, eh, iya sih kalau kita nggak percaya diri itu pasti ada perasaan ragu, takut, dan kadang-kadang jantung berdebar gak sih Kak? Karena kan kita ngerasanya, waduh ada pressure baru nih, kita bisa nggak ya ngelewatinnya? Biasanya kayak gitu Kak. Betul gak? Kakak Ya, ngerasain gitu juga? banget. Kayak gitu memang. Iya. Memang eh, apa ya, kasus tidak percaya diri ini tuh memang umum gitu ya, bahkan eh, sangat sering ditemukan di kalangan masyarakat gitu, karena kan mengingat juga kita tuh berinteraksi dan bertemu banyak orang gitu ya, kadang-kadang ada faktor yang bikin kita nggak percaya diri gitu. Mungkin selain itu ada lagi yang mau Mbak tambahkan dari cerita Mbak? Hmm, mungkin itu kali ya. Kayak itu aja sih. Kayak lebih ke apa ya? Ya aku tuh bingung gitu loh. Kayak gimana caranya kayak aku tuh tahu kalau aku tuh lagi nggak kenapa-napa atau kadang aku tuh kayak hati aku tuh nggak ah, aku lagi nggak apa-apa nih. Kayak kalau tapi aku selalu nunjukin aku tuh baik-baik aja gitu loh kayak gitu sih kak akhir ini. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin dari cerita Mbak atau sudah? gitu, gitu aja sih kak. Oke, sebelumnya Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi cerita kepada saya. Memang kasus tidak percaya diri itu sangat umum ya, sangat banyak terutama di kalangan masyarakat. Bahkan saya sendiri pun sering gitu ya mengalami rasa tidak percaya diri, rasa takut, rasa ragu-ragu gitu. Nah, dari cerita yang Mbak sampaikan tadi, saya tuh melihat bahwa Mbak tuh memang memiliki rasa tidak percaya diri yang membuat Mbak tuh menjadi ragu-ragu, terus merasa diri ini tuh aku nggak bisa melakukan hal itu gitu. Terus akhirnya apa? Gak mau mencoba karena ragu-ragu tadi, takut salah atau
takut hal itu nggak bener atau takut yang dilakuin itu salah. Nah, Mbak tuh jadi nggak mau nyoba gitu. Mbak nggak mau nyoba dan Mbak cenderung berpikir kalau ya udahlah nggak usah gitu daripada akunya ragu daripada salah gitu. Padahal eh, tadi Mbak sempat mention juga, padahal kalau kita coba sebenarnya kita bisa. Memang betul. Sebenarnya kalau kita coba tuh itu tuh bakal bisa gitu. Cuman mungkin ya memang alam bawah sadar kita aja yang selalu bilang kalau oh iya kita nggak bisa jangan ngelakuin itu. Jadi otak kita tuh emang dirancang seperti itu Mbak. Otak kita tuh dirancang untuk mengendalikan kita supaya berada di zona nyaman, biar melindungi kita istilahnya dari ancaman-ancaman, dari ketakutan-ketakutan yang ada di diri kita gitu. Jadi bikin kita nggak percaya diri dan tadi yang Mbak katakan juga jadi sering bingung, jadi sering sebenarnya aku tuh kenapa sih sebenarnya aku tuh lagi ngerasain apa gitu. Jadi ngerasa bingung akhirnya dan ragu gitu ya sama diri sendiri. Nah, mungkin saran yang bisa saya berikan kepada Mbak gitu ya. Yang pertama, kalau rasa nggak percaya diri itu wajar, Mbak. Jadi yang pertama kita tuh harus validasi dulu. Kita harus validasi kalau oh diri kita tuh lagi merasa nggak percaya diri, oh diri kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Validasi dulu, terus terima kasih dulu, ucapkan terima kasih sama diri sendiri kalau oh iya makasih ya kalau eh, kamu selalu bersama aku, kamu selalu memberitahu aku hal-hal yang memang harus aku hindari gitu. Kadang-kadang kan otak kita tuh cenderung melindungi kita gitu ya, memberikan kita zona yang nyaman gitu. Nah, selain harus setelah divalidasi, mungkin selanjutnya Mbak harus lebih sering melakukan self awareness. Jadi Mbak journaling, misalkan self awareness tuh kan banyak ya teknik-tekniknya. Salah satunya journaling. Jadi setiap hari Mbak tulis apa yang Mbak rasakan, terus apa aja yang Mbak rasakan, baik itu yang senang atau yang enggak. Nanti itu bakal kelihatan selama beberapa hari sampai 1 bulan lah. Nanti bakal kelihatan patternnya seperti apa dan Mbak bakal tahu nih, oh ternyata memang sumbernya ada di sini. Biasanya tanpa kita sadar setelah kita journaling ada hal-hal yang sebenarnya kata kunci dari masalahnya itu ada di situ gitu. Dan mungkin selain self awareness, kita juga harus sering-sering self affirmation. Self affirmation yang afirmasinya tuh positif. Jadi kita harus sering-sering nih membangun diri kita sendiri. Diri kita tuh kan nggak percaya diri karena mungkin kurang dukungan atau bisa jadi juga karena kita selalu merasa takut. Nah, itu tuh hal-hal yang tadi harus dilawan dengan self affirmation, afirmasi positif. Jadi Mbak boleh nanti setiap habis bangun tidur mendengarkan rekaman afirmasi positif dan juga mendengarkan hal-hal yang bikin Mbak senang gitu supaya bisa meningkatkan rasa percaya diri Mbak. Mungkin yang bisa saya sampaikan segitu sih Mbak. Ada pertanyaan lagi Mbak? Nggak ada sih Kak. Alhamdulillah sih setelah mendengar eh setelah mendengar yang apa Kak Dapa kasih saran-sarannya jadi sedikit paham gitu lah. Jadi kayak sedikit tenang juga kayak gue apa aku tuh bisa ngelakuin apapun asal kita ada usaha kayak gitu. Terus benar kata Kak Dapa mungkin aku butuh dukungan dari orang-orang sekitar gitu karena kan memang aku tuh juga orangnya sedikit introvert ya kayak gitu. Iya, Terima nggak apa-apa kok Mbak. Kita emang harus cari dukungan, tapi dukungan itu juga nggak harus dari orang lain. Apalagi misalkan Mbak merasa diri Mbak tuh introvert. Dukungan bisa juga dari diri Mbak sendiri. Mbak selalu mengucapkan hal-hal yang baik, kemudian self affirmation tadi setiap pagi atau sebelum Mbak mau tidur, itu tuh juga sebagai bentuk dukungan terhadap diri sendiri ya Mbak. Jadi selain dukungan dari orang lain, kita juga bisa mensupport dan mendukung diri kita sendiri. Itu ya, Mbak. Oke. terima kasih Mungkin banyak Kak Dapa. iya, terima kasih kembali, Mbak. Mungkin untuk sesi konseling kita kita cukupkan. Terima kasih ya, Kak. Ya, terima kasih banyak Kak Dapa. Oke, selamat siang Kak. Siang, Kak. Oke, sebelumnya nama kakaknya siapa ya?
Oke, perkenalkan Kak, nama aku Muhammad Dafa Irawan, aku biasa dipanggil Dafa. Oke, Kak Dapa, Kak Dapa boleh anggap aku aja sebagai teman Kak Dapa. Kak Dapa boleh cerita apapun ke aku. Aku bakal kasih Kak Dapa 3 menit untuk bercerita. Semua yang Kak Dapa ceritain, eh, aku bakal rahasiain semuanya. Jadi, Kak Dapa boleh bercerita apapun yang Kak Dapa rasain. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi, apa ya, aku tuh pengen banget cerita tentang masalah internal yang ada di dalam diri aku. Jadi aku ini beberapa hari terakhir sering merasakan overwhelmed dengan tugas. Em, Akibat overwhelmed karena tugas yang kebanyakan dan aku yang nggak bisa manajemen waktu dengan baik. Nah, karena aku nggak bisa manajemen waktu dan overwhelmed, tugasnya sangat banyak, tibalah aku kepada fase di mana aku merasakan burnout. Burnout di sini tuh aku bener-bener kayak deadline tuh udah di depan mata, tapi aku nggak bisa ngerjain. Tangan aku tuh nggak bisa Hmm. gerak, diri aku tuh selalu nge-freeze, membeku, karena aku ngerasa aduh deadline-nya udah sebentar lagi nih, gue nggak bisa nih kalau ngerjain cuman 2 hari doang atau 3 hari doang, kayak terus tugasnya berat banget gitu. Aku tuh sering ngerasain kayak gitu Kak, kayak aku tuh sering ngerasa di depan aku tuh tugas tuh bagaikan batu yang sangat besar, yang aku tuh harus nahan batu itu biar ke atas lagi gitu naik. Dan aku ngerasa kayak tugas kayak cuman soal aja tuh aku ngerasa sulit karena itu tadi tugasnya banyak dan aku ngerasa semuanya sulit jadi nggak aku kerjain gitu. Terus udah kayak gitu, aku juga ngerasanya, aduh kok ini tugas susah banget ya, aduh kok ini kayaknya aku nggak bisa ngerjain deh gitu, kayaknya aku nggak usah ngumpulin aja deh gitu. Jadi udah nyerah duluan, apa-apa udah pesimis duluan kalau aku nggak bisa ngerjain gitu. Itu tuh sering banget ngeganggu banget setiap harinya. Dan ya ini yang aku stresin sekarang. Jadi aku tuh nggak bisa ngebagi waktu aku dengan baik. Gimana ya caranya aku untuk dapat membagi waktu aku untuk mengerjakan hal ini, terus tugas yang prioritas yang mau dikerjain itu sebenarnya yang mana sih? Terus yang prioritas yang harus aku kerjakan tuh yang mana? Aku nggak tahu. Aku tuh nanya terus di otak aku itu beratus-ratus kali, tapi nggak aku kerjain karena aku masih bingung gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang kadang nggak bisa nyelesain masalah aku sendiri. Harus aku tuh dengerin video lah atau ngedengerin omongan orang lain, intinya denger audio, denger ada yang ngomong gitu, ada yang ngasih tahu aku kalau aku tuh harus ngapain, aku tuh harus di-guide nih, harus ada yang memandu. Karena aku tuh jujur, aku belum bisa memanage stres aku dengan sangat baik. Jadi aku selalu kayak nggak bisa, belum bisa gitu memanage stres aku dengan baik. Walaupun aku udah tahu trik-triknya, tapi ya aku nggak bisa gitu, belum belum sanggup rasanya untuk memanage stres aku dengan baik gitu sih. Dan perilaku-perilaku aku juga menunjukkan kalau aku tuh seringnya males. Sebenarnya bukan males sih, karena aku overwhelmed. Di otak aku tuh aku udah punya pikiran kalau ayo Dava, kamu harus ambis, kamu harus kerjain ini, tugas ini harus selesai. Tapi itu cuma di otak aku aja, badan aku tuh nggak sinkron sama otak aku. Jadi kayak ada konflik gitu di antara mereka yang nyebabin ya aku nggak bisa bergerak untuk ngerjain tugas gitu. Karena itu tadi tugasnya sulit, terus deadline-nya udah mepet. Ya udahlah, nanti aja. Ya udah tiba di masanya deadline ya aku nangis sendiri gitu. Dan maksudnya kayak bingung aja, aduh gimana? Tapi deadline-nya udah mepet, aku nggak mau nilai aku jelek, tapi aku diem terus kayak gitu. Itu sih pattern yang sangat buruk yang selalu aku lakukan dan selalu aku rasakan beberapa minggu ini. Itu sih Kak yang bisa aku ceritain ke Kakak tentang keluhan dan kesetresan aku selama beberapa hari ini. Baik, masih ada yang mau disampaikan, Kak? Kayaknya itu aja sih Kak, karena tadi kayaknya hal itu menjelaskan semuanya tentang eh, apa ya, tentang kesedihan dan ya kegangguan yang ngeganggu aku itu. Oke, baik Kak Dava. Eh, Masalah yang Kak Dava rasain mungkin itu masalah-masalah umum pada mahasiswa-mahasiswa lainnya ya. Kayak ngerasa capek,
karena tertumpuk tugas dan dikejar deadline yang deadline-nya udah di depan mata gitu kan ya. Iya, bener banget Ya, itu. Kayak, rasanya tuh kayak dikejar-kejar hantu gitu, Kak. baik. Kalau menurut aku ya Kak, kayak mungkin Kak Dapa butuh mindset. Kayak eh tadi kan Kak Dapa bilang kayak aku tuh nggak bisa ngatur waktu gitu. Nah, sebenarnya tadi Kak Dapa udah sebenarnya Kak Dapa udah jawab tadi kan kayak eh aku tuh bisa kayak gitu. Karena cuma kayak males atau bukan males sih kayak udah nyerah duluan gitu. Sebenarnya itu aja sih kayak kita tuh harus nanemin kayak kita tuh bisa kak ngelakuin itu loh kayak apa ya. Mungkin lebih kayak, iya emang kayaknya itu balik lagi ke mindset aku nggak sih, Mbak? Kayak, iya aku tuh keseringan mikirnya tuh kayak gitu gitu mikir jelek duluan. Jadi iya ya hal yang jelek mungkin yang datang ke aku. Iya nggak sih, Kak? Saya jadi kita kan ngerasa capek ngerasa eh, nggak bisa duluan jadi kayak kita overthinking kayak nggak Hmm, deh kayak gitu mending kita iya, nyerah aja gitu padahal kan kalau misalkan kita mau mau berjuang itu tugas itu akan terselesaikan gitu loh dan iya, kita tuh akan tenang gitu. iya betul sih, Mbak. Ya bener juga ya. Kayak kayaknya emang aku harus butuh kesadaran diri yang lebih tinggi kali ya. Karena iya bener emang tugas itu satu-satunya caranya emang harus dikerjain gitu. Ya daripada dipikirin gak selesai-selesai kan ya, Mbak. Iya mungkin. Ya. Mungkin kalau ada apa lagi kayak ngerasa capek atau ngerasa stres atau ngerasa capek pokoknya yang capek-capek banget tuh mungkin Kak Dapa bisa ngelakuin hal yang kayak bikin semangat itu balik lagi kesenangan apapun itu kayak misalkan eh, ngopi sebentar nanti dengan ngopi itu semangat Kak Dapa bisa balik lagi kerjain lagi tugasnya mungkin itu. Oke, makasih banyak ya Kak. Udah menjelaskan sangat terjawab banget. Ya, ada lagi. Udah Kak, mungkin karena waktunya udah mau habis juga kali ya. Jadi eh, kayaknya aku cukupin aja nih Kak. Udah terjawab banget. Makasih banyak Kak. Semangat buat Kak Dapa. Ya, makasih Kak.